Selamat Natal buat kita semuanya. Kita bersyukur hari ini tepatnya tanggal 25 Desember di tahun 2024 seluruh umat Kristen di dunia merayakan sukacita Natal. Amin. Termasuk kita tim Jemaat Immanuel. Hari ini juga kita bersukacita. Mengapa kita bersukacita? Ada yang bersukacita karena memiliki baju baru. Ya, ada yang bersukacita karena punya sepatu baru atau sesuatu yang baru. Ya, luar biasa. Asalkan jangan menjadi suami baru, istri baru. Tidak boleh. Ya, atau pacar yang baru. Kalau pacar yang baru boleh, mungkin yang lama yang sudah membosankan karena kelakuan yang tidak baik di Natal mencari pacar baru, begitu ya. Sehingga itu menjadi suatu sukacita. Ya, di Natal itu yang bersukacita itu bukan hanya manusia. Yang bersukacita itu juga malaikat di surga. Berapa banyak malaikat di surga ikut bersorak-sorai, maka dikatakan muliakanlah Tuhan. Luar biasa. Nah, hari ini kita bersama-sama, mengapa kita bersukacita? Jangan sampai kita merayakan Natal, sukacita kita itu sukacita yang hanya berorientasi kepada apa yang dilihat mata, atau apa yang kita pakai, kita alami sekarang ini. Banyak di luar sana orang yang tidak bersukacita karena mereka tidak memiliki baju baru, sepatu baru. Bahkan ke gereja pun untuk Natal malu karena apa? Tidak punya sepatu baru, baju baru. Karena dia berpikir dengan Natal itu bahwa itu semuanya baru. Jadi kesempatan di Natal baru. Sebelum Natal mungkin tidak pernah baru. Tapi hari ini kita mulai bersama-sama, jangan sampai karena kesibukan persiapan Natal sehingga kita lupa makna Natal yang sesungguhnya. Kita mengabaikan makna Natal yang sesungguhnya karena kesibukan kita akan dunia ini. Mari ini bersama-sama kita membaca firman Tuhan dari Lukas 2. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat ke-20. Kita akan belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang diberikan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, itu PGI, dengan tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari kita baca firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 8 sampai yang ke-20. Kita saling bergantian. Yang kaum pria membaca ayat yang ke-8 dan wanita membaca ayat yang ke-9, bergantian sampai selesai, diakhiri dengan ayat yang ke-20. Mari dimulai dengan yang pria 2, 3 ya. Di daerah itu ada kepala-kepala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba mendengar suara Tuhan dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda bagimu, engkau akan membawa seorang bayi dibungkus dengan kain dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan Allah tempat pada ini, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, kembali ke atas seorang kepada yang lain. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat berangkat dan membawa Maria dan Yesus bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20 bersama-sama. Maka Maria kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Amin. Amin. Tuhan. Saya akan mengulang ayat yang ke-15 karena di ayat 15 ini yang menjadi tema Natal hari ini. Dikatakan setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka, meninggalkan para gembala dan kembali ke surga. Itu dikatakan malaikat kembali ke surga. Gembala-gembala yang berkata seorang kepada yang lain,
Marilah kita sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalimat dari kata, marilah kita sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, ini yang menjadi tema. Apa tujuan maksud dari PGI untuk membuat tema ini? Marilah kita pergi ke Bethlehem. Bukan berarti kita rame-rame sekarang pergi ke Bethlehem yang ada ya di Israel, yang ada di Palestina. Bukan berarti begitu kita berangkat bersama-sama. Tapi ada maksud atau tujuan dari kalimat ini atau tema ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Apa pesan khusus buat kita hari ini di pesan Natal ini? Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya sudah baca berulang-ulang ayat ini sebelum saya mengkhotbahkan. Itu barangkali sudah lebih dari 10 kali saya baca. Supaya jangan sampai terlewatkan sesuatu yang sangat-sangat perlu untuk kita pahami, untuk kita kerjakan, kita lakukan, menjadi bagian dari kehidupan kita. Luar biasa. Apa yang telah dikaruniakan, apa yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika. Terutama di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem Efrata, kota yang kecil di antara Yudea. Tapi kalau kita sudah baca di kitab Matius setelah Yesus lahir, dikatakan bahwa Bethlehem itu bukan lagi terkecil, tetapi menjadi terbesar. Mengapa? Apakah ada perubahan secara geografis sehingga dikatakan Bethlehem menjadi kota yang terbesar? Tidak, karena di kota yang kecil, yaitu Bethlehem itu, lahir raja besar, lahir kerajaan besar, berita kesukaan bagi dunia. Bethlehem itu artinya adalah rumah roti, dan Efrata itu adalah roti hidup. Kalau kita gabungkan dua hal ini, roti hidup lahir di rumah roti. Siapa itu roti hidup? Inilah berita sukacita, inilah berita Natal hari ini. Itulah yang diberitakan oleh malaikat kepada para gembala. Kali ini kita lihat nas pembacaan firman Tuhan hari ini. Kalau dibagi 2 ayat 8 itu sampai 14, itu adalah berita penting. Itu adalah berita Natal yang harus kita pahami. Dan yang ayat yang ke-15 sampai 20 itu adalah respon, tanggapan para gembala yang telah menerima berita ini. Saudara kasih Tuhan, coba kita renungkan, mengapa Tuhan mengutus malaikat kepada para gembala, bukan kepada orang Farisi ahli Taurat, atau orang-orang yang pintar yang tahu tentang nubuatan perjanjian lama, Yesus, di mana Yesus lahir, kapan dia lahir, di mana tempatnya. Mengapa tidak datang kepada pemerintahan pada saat itu? Mengapa tidak datang kepada raja-raja pada saat itu? Mengapa tidak kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, tapi datang kepada para gembala? Bukan para gembala. Berarti sudah lebih dari satu gembala. Dari kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Coba renungkan, siapa itu gembala? Gembala mungkin pada saat ini dihargai, dihormati. Tapi zaman ini, pekerjaan gembala itu pekerjaan yang rendah, diabaikan, tidak dianggap, tidak dihormati. Itu pekerjaan yang hina bagi orang-orang tertentu. Bahkan mereka tidak disebut sebagai orang yang pintar. Barangkali zaman itu, gembala itu karena tidak ada pikirannya, tidak cerdas, hanya bisa menggembalakan, maka dianggap orang bodoh.
Tapi hari ini berita Natal kita lihat bersama-sama, yang anggap bodoh oleh orang dunia. Tapi bagi orang bodoh yang anggap dunia adalah Tuhan datang melalui malaikat mengatakan berita Natal itu. Ini tujuannya barangkali supaya menghancurkan mereka yang sombong, yang sungguh mereka memiliki pengetahuan akan dunia. Tetapi hari ini orang bodoh ini dipakai oleh Tuhan untuk menghancurkan kesombongan orang-orang yang merasa pintar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang benar dipermalukan, raja dipermalukan, orang-orang Farisi ahli Taurat pada saat dipermalukan. Mengapa tidak datang kepada mereka para malaikat itu, tapi datangnya pada gembala-gembala yang terpinggirkan, kaum marginal? Saya coba merenungkan, bukankah orang yang cerdas, orang yang pintar, supaya cepat berita itu ditangkap, diterima, percaya, diberitakan? Ternyata Tuhan tidak selalu seperti itu. Orang yang tidak berpendidikan, ketika Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah panggil, Tuhan memperlengkapi, maka dia akan dipakai Tuhan dengan hebat. Amin. Amin. Mari kita perhatikan berita apa yang disampaikan oleh malaikat itu. Mengapa malaikat yang diutus oleh Tuhan tidak langsung kepada manusia? Coba kita lihat ayat yang dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang gurun, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Berarti istirahat, bukan lagi ada di padang rumput, tapi mereka sudah, para gembala ini sudah dengan ternak-ternaknya dijaga di malam hari di kandang. Lalu dikatakan, lalu berdiri seorang malaikat Tuhan di depan mereka, dikatakan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan luar biasa. Karena kalau saya bayangkan Tuhan, kenapa saya pada saat itu tidak ada ya, supaya saya melihat sinar kemuliaan Tuhan itu. Sinar kemuliaan Tuhan yang dahsyat itu. Ketika malaikat hadir, mereka merasa ketakutan. Ketakutan mereka bukan ketakutan karena suasana pada saat itu seperti menakutkan karena setan, karena gelap, bukan. Karena sinar kemuliaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu, sehingga malaikat mengatakan jangan takut. Di sini ada kata sangat ketakutan. Perhatikan ayat 10, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu hari ini kesukaan besar untuk segala bangsa. Perhatikan, memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa itu kesukaan besar? Nanti kita lihat di ayat yang berikutnya. Inilah berita yang disampaikan oleh malaikat pada para gembala. Dan berita kesukaan besar ini bukan hanya untuk para gembala, bukan hanya untuk orang Israel, atau bukan hanya ada pada orang-orang pada zaman itu. Karena Alkitab mengatakan kesukaan besar untuk segala bangsa. Luar biasa. Jadi Yesus datang bukan untuk orang Kristen, Bapak Ibu, karena pada saat itu Kristen belum ada. Kristen itu ada, nanti bisa kisah Rasul setelah Yesus sudah naik ke surga, orang-orang percaya kepada Kristus disebut sebagai orang Kristen, golongan Kristen, pengikut Kristen. Makanya hari ini orang mengatakan orang-orang Kristen ini, padahal Yesus itu bukan orang Kristen. Mengapa mereka menjadi orang Kristen? Ini karena tidak memahami Alkitab, firman Tuhan dengan baik, asal-asal ngomong, asbun saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Kesukaan besar itu, berita kesukaan besar itu untuk segala bangsa. Perhatikan, segala bangsa itu, negara-negara manapun, bangsa manapun, suku manapun, Yesus datang untuk mereka. Amin. Amin. Pahami ini baik-baik supaya kita tahu nanti apa tugas kita, tanggung jawab kita. Berita kesukaan besar itu
Berita sukacita itu. Mengapa dikatakan di sini dikatakan kesukaan besar? Berarti tidak ada berita yang lain yang lebih besar. Bukan mujizat, bukan kesembuhan. Itu semua bisa terjadi, tapi bukan itu yang dikatakan keajaiban, kedahsyatan itu, kesukaan besar itu. Di ayat 11. Inilah kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dikatakan yaitu Mesias Tuhan di kota Daud. Mesias Tuhan di kota Daud. Inilah berita kesukaan itu. Yaitu juru selamat telah lahir dan datang ke dunia ini. Mesias atau dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Inilah inti dari berita yang disampaikan oleh gembala. Dan inilah berita yang dinubuatkan oleh para nabi. Dan inilah cerita dari semua perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini berita utamanya tentang Yesus yang juru selamat itu, dia Tuhan itu yang turun dari surga ke dunia yang berdosa ini. Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, saudara perhatikan. Kalau dikatakan Yesus Tuhan pada saat lahir, Yesus lahir berarti Yesus itu bukan Tuhan hanya pada saat lahir. Bahkan Yesus itu bukan Tuhan hanya pada saat dia dibangkitkan dari kematian. Dia sebelum lahir di Bethlehem, dialah Tuhan. Amin. Bahkan selama-lamanya dia Tuhan. Maka dikatakan dia Tuhan yang kekal. Perhatikan di ayat yang berikutnya, ayat 12. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang di bedung dan terbaring di dalam palungan. Perhatikan kata tanda. Inilah tandanya. Mengapa penting tanda? Ada orang tanda lahir. Setiap ibu pasti tahu anaknya tanda lahirnya di mana. Betul ya? Dan kita masing-masing punya tanda lahir. Begitu pentingnya tanda. Tanda sebagai anak Allah dalam perjanjian zamannya Abraham. Tandanya apa? Disunat. Tanda itu penting. Supaya apa? Bisa membedakan ini anak siapa. Jangan sampai keliru. Maka ini seringkali persoalan masalah di rumah sakit, tertukar anaknya. Tapi karena ibunya tahu tanda anaknya pada saat dia lahir, oh ini anak saya, karena dia tahu tandanya. Hari ini kita bersama-sama mengapa malaikat mengatakan penting, itu pentingnya tanda. So mereka jangan keliru. Barangkali pada waktu yang sama di mana Yesus lahir, ada juga anak-anak yang lain lahir. Anak-anak yang lain lahir. Belum pernah kita dengar lahir di kandang domba, ditaruh di palungan. Belum pernah. Mereka lahir banyakkan di rumah. Bahkan kalau dia anak raja, dia lahir di kerajaan. Supaya mereka jangan keliru, maka malaikat katakan, ini tandanya. Nanti bayi yang kau lihat itu, dikatakan di ayat yang ke-12, ini tandanya, kamu menjumpai seorang bayi ada di bedung dan terbaring di dalam palungan. Supaya tepat mereka mengunjungi bayi dengan tepat. Jangan sampai salah. Karena hari ini banyak orang yang salah. Terima kasih Tuhan. Tahu Tuhan, tahu. Percaya Tuhan, percaya. Yesus juru selamat, percaya. Tapi kelirunya kemana? Ketika dibilang, pada hari ini kalau kau mati kemana? Ke surga atau ke neraka? Itu urusan Tuhan, bukan urusan saya. Maunya sih ke surga. Ada mengatakan bahwa semua orang di dunia ini apapun agamanya, semuanya punya surga. Ini salah memilih.
Masih ada orang Kristen mengatakan semua agama sama, tidak ada bedanya. Ini juga keliru. Dia tidak melihat bayi yang sesungguhnya. Dia tidak melihat Yesus sesungguhnya. Dia tidak mengenali sesungguhnya. Makanya begitu penting tanggal itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan kembali di ayat 13. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar malaikat surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Luar biasa. Yesus lahir dan Dia juru selamat kita, dan keselamatan kita bukan hanya berhenti di situ, tapi manusia harus memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saya diselamatkan oleh juru selamat itu, Yesus Kristus itu, adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Hidup kita semuanya, pikiranmu, emosimu, perasaanmu, kehendakmu, setiap langkah hidupmu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Perhatikan kata yang sangat menarik. Sekaligus isi memperkenalkan Allah yang maha tinggi, tapi dikatakan juga damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera, yaitu kata-kata yang sering kita sebut shalom. Damai sejahtera, shalom. Banyak orang di sana, orang-orang tidak percaya katakan sekarang shalom. Dia mengerti atau tidak itu artinya shalom. Shalom itu ada hubungannya dengan kedatangan Kristus. Makanya orang tidak mengerti, tidak mau mengucapkan itu. Bahkan tidak mau mengucapkan selamat Natal. Ketika mereka mengucapkan selamat Natal, ada pemahaman orang tertentu, berarti mereka juga orang kafir, mempertuhankan manusia yang lahir di Bethlehem. Tidak paham apa itu arti damai sejahtera. Kata shalom itu, karena kasih Tuhan, ini ada sangat kaitannya dengan kondisi keadaan manusia. Maka ada kata berkenan kepadanya. Artinya manusia sebelumnya tidak berkenan kepada Tuhan. Manusia itu seterunya Tuhan, musuhnya Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita ini seterunya. Kalau seteru, berarti itu perang. Namanya musuh, sukanya berperang, maka tidak ada damai. Tapi puji Tuhan, dengan lahirnya juru selamat Mesias itu, saudara dan saya didamaikan oleh Allah dengan dirinya. Amin. Maka dikatakan shalom, damai sejahtera, itu berarti Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Kita sudah didamaikan dengan Allah dengan kehadiran Putra Natal yang kudus, Yesus Kristus itu. Tanpa itu tidak ada damai. Tanpa itu manusia tidak mungkin mengalami damai sejahtera. Maka kita mempraktikkan damai sejahtera itu, yaitu berdamai dengan dirimu sendiri. Terlalu banyak orang sekarang ini tidak mengalami damai dalam kehidupannya, penuh dengan persoalan, penuh dengan gejolak, penuh dengan tekanan-tekanan emosional, stres, depresi. Tidak ada lagi damai, dia tidak bisa menerima dirinya sendiri, tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Berarti damai daripada Kristus, damai Natal itu belum menjamah hatinya. Tapi yang dalam hatinya dendam, sakit hati, kemarahan, dengki, dan tidak bisa melihat orang lain berhasil, dia iri hati keberhasilan orang lain. Tidak ada damai di dalam hatinya. Dan tidak suka berjumpa dengan orang tertentu, karena orang tertentu itu pernah mengecewakan, menyakitkan. Maka tidak ada damai di dalam hatimu. Ketika kau tidak berdamai dengan suamimu, tidak berdamai dengan istrimu, berarti kau belum mengalami damai Natal itu. Jika kau menjadi anak,
belum berdamai dengan orang tuamu, belum berdamai dengan siapapun. Hari ini maka pesan Natal kepada kita, yaitu karena Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, maka hari ini kita pun harus berdamai dengan diri kita sendiri. Amin. Kalau tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain. Tapi ketika kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita pun bisa berdamai dengan siapapun. Amin. Tidak akan pernah melihat berorientasi kepada kesalahan kekurangan orang lain di dalam kehidupan kita. Siapapun itu, pendeta hamba Tuhan pun manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Jangan karena itu hanya kita tidak suka. Tuhan hari ini mengatakan kepada kita, saudara kasih Tuhan, kesukaan besar itu berdamailah dengan semua orang. Amin. Sebab kita renungkan, dengan siapa saudara saat ini tidak berdamai? Kalau nggak percuma kau merayakan Natal, ada artinya. Sia-sia kau merayakan Natal. Ya. Mengapa? Nah, kita bersama-sama, itu luar biasa. Maka hari ini kita mulai bersama-sama. Apa respon para gembala? Apa tanggapan para gembala dengan berita Natal yang pertama kali disampaikan hanya kepada gembala? Ini berita pertama kali setelah Yesus lahir, pertama kali pada gembala. Dan bagaimana respon mereka? Orang yang dianggap bodoh oleh orang dunia ini, yang diabaikan, disingkirkan ini, ternyata mereka hebat, mereka luar biasa. Mengapa saya katakan hebat dan luar biasa? Kalau tidak ada 4 respon mereka yang menjadi berkat bagi kita hari ini. Kembali ke ayat yang 15. Dikatakan, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita sekarang ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Perhatikan kata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kalau saudara kita semua sudah memahami tadi di ayat 8 sampai ayat yang ke-14, malaikat yang menyampaikan kepada para gembala, bukan Tuhan yang memberitakan itu langsung kepada para gembala, tapi melalui malaikat. Tapi ini hebat dan luar biasa. Sekalipun malaikat yang berkata-kata yang memberitakan kepada mereka, tapi mereka berkata seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Artinya para gembala ini percaya dengan perkataan malaikat itu adalah perkataan Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Jadi para gembala ini percaya perkataan malaikat itu adalah firman Tuhan. Itulah sebabnya katakan, marilah kita ke Bethlehem melihat. Karena mereka percaya itu firman Tuhan. Bisa saja mereka tidak percaya pada saat itu, di malam hari yang sepi sunyi seperti itu. Bisa saja mereka abaikan, dicuekin. Atau misalnya mengatakan, oh itu berita yang indah, itu berita yang baik, itu berita yang dahsyat. Tapi mereka tidak meresponi datang kepada bayi Yesus itu. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan berfirman kepada kita, bukan hanya melalui khotbah di gereja, melalui renungan kita. Jadi Tuhan berkata kepada saudara, percaya saudara firman Tuhan yang menegur kita. Seringkali kita abaikan, oh itu bukan untuk saya, untuk orang lain. Sehingga kita abaikan. Bahkan kita mengatakan jangan anggap remeh dengan firman Tuhan ketika dosamu, kesalahanmu, pelanggaranmu ditegur oleh firman Tuhan. Engkau mengatakan, amin, itu adalah untuk saya. Jangan memandang melihat kepada orang lain. Bahkan para hamba Tuhan ketika berkhotbah di mimbar ini, saudara kasih Tuhan, bukan berarti orang yang sempurna, tapi bersama-sama melakukannya. Firman yang kita baca, kita renungkan setiap hari itu harus selalu katakan ya dan amin.
Maka selalu berkata dalam hati saya, dalam hidup saya ini, aku kuat karena Tuhan, aku kuat karena firman, tidak ada yang lain. Begitu banyak persoalan masalah di dunia ini. Jangan sampai masalah itu lebih besar daripada persoalan masalah daripada Tuhan yang kita percaya. Ketika firman Tuhan berkata kepada saudara, katakan, oh itu untuk saya, dan saya aminkan, dan saya siap untuk melakukannya. Amin. Amin. Contoh malaikat para gembala itu luar biasa. Dan perhatikan, dia juga, gembala ini juga mendorong teman-temannya, motivasi kepada teman-temannya. Jadi bukan gembala satu orang, bukan satu orang yang sudah mendengarkan satu orang yang pergi, tidak. Marilah kita itu jamak, berarti mengajak yang lain, memotivasi, mendorong orang lain. Jika ada di antara kita jemaat yang sudah malas beribadah, malas berdoa, jangan hanya didoakan, dikunjungi, kita harus bawa kembali kepada Tuhan melalui ibadah di tempat ini. Amin. Amin. Jika ada di antara teman-teman kita siapapun yang sedang sakit, jangan berdiam diri, jangan berpangku tangan. Ketika firman Tuhan mengatakan, apa dikatakan? Kita ini harus bertolong-tolongan menanggung beban sesama orang percaya. Luar biasa. Yang kedua, mari kita perhatikan yang kedua. Slide yang kedua. Ini respon para gembala. Ayat 15 tadi sudah, perhatikan. Respon yang kedua dari para gembala ini. Para gembala menjumpai juru selamat. Perhatikan ayat 17. Ayat 17 dikatakan demikian. Saudara perhatikan di ayat, mulai dari ayat 16 ya. Marilah sekarang, mulai 15 dari kata, marilah kita sekarang pergi ke Bethlehem untuk melihat orang yang terjadi, apa yang terjadi seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Perhatikan baik-baik, dikatakan di ayat 17. Karena ketika mereka melihatnya, melihat bayi yang lahir itu, melihat juru selamat itu, lalu dikatakan mereka memberitahukan apa yang mereka lihat. Mereka memberitahukan apa yang terjadi kepada mereka tentang anak itu. Mereka bukan hanya percaya dengan berita perkataan malaikat itu, bahwa itulah firman Tuhan, tapi kata percaya mereka itu ada suatu ekspresi, ada suatu tindakan yang mereka lakukan. Bukan berdiam diri di kandang domba, mereka menjaga domba itu malam hari itu, tidak. Tapi kita lihat di sini, mereka cepat-cepat pergi, melihat bayi itu, melihat juru selamat itu. Artinya mereka berjumpa dengan Yesus juru selamat itu. Berarti mereka mengalami suatu perjumpaan dengan Kristus. Dan saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang sekarang ini merayakan Natal, tahu Natal Yesus lahir, memperingati merayakan Natal, tetapi apakah sudah mengalami perjumpaan dengan putra Natal itu, Yesus Kristus? Natal bukan sekadar perayaan, tapi Natal itulah perubahan. Natal itu adalah pertobatan. Amin. Amin. Pokoknya kita renungkan bersama-sama, apakah kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, putra Natal itu? Artinya apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Apakah kita sungguh-sungguh menerima sebagai Tuhan juru selamat kita? Karena ini akan sangat menentukan untuk setiap langkah kita ke depan. Ini penting sekali. Nah, perhatikan di dalam Alkitab, siapa yang mendengarkan berita Natal Yesus lahir itu banyak. Bukan siapa para gembala, para nabi, maksudnya orang-orang Farisi ahli Taurat. Kalau para nabi menubuatkan, ahli Taurat, orang Farisi dia tahu nubuatan dari para nabi. Mereka tahu. Ahli-ahli kita berarti pintar kitab. Apakah mereka datang ke kandang domba di mana Yesus lahir? Tidak. Raja Herodes yang sudah tahu bahwa Yesus lahir menjadi raja, apakah dia datang? Tidak.
Terlalu banyak orang yang pada saat itu tahu tentang kelahiran Yesus tidak datang. Diabaikan. Dianggap itu pengganggu. Tapi malaikat ini, maksudnya para gembala ini melalui berita malaikat itu, mereka menjumpainya. Siapa lagi menjumpainya? Orang-orang Majus. Mereka bukan bagian dari orang Israel. Mereka bukan dari menerima nubuatan tentang kelahiran Yesus dari para nabi. Tapi mereka tahu melalui petunjuk bintang bahwa ada lahir Raja Israel. Dari jauh mereka datang, dikatakan dari timur mereka datang. Dan mereka datang tidak sembarangan itu. Mereka datang dengan persiapan. Persiapan apa? Persiapan mental mereka dalam perjalanan yang jauh yang harus tempuh. Dia harus tinggalkan istri, anaknya, pekerjaannya, profesinya. Dalam perjalanan yang akan pasti melelahkan itu, mereka sudah siap. Ternyata bukan saja itu. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, yang bayi yang lahir itu, apa mereka lakukan? Mereka sujud menyembahnya. Dan mereka memberikan persembahan yang terbaik. Luar biasa. Ini bukan pilihan orang Israel, bukan. Tapi mereka datang. Luar biasa. Mereka lah orang-orang yang tulus, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Barangkali inilah yang mewakili. Bapak Ibu kasih Tuhan, kecerdasan kepintaran kita jangan sampai kita gunakan untuk kesombongan, tapi tetap rendah hati, karena Yesus yang lahir itu adalah rendah hati. Amin. Siapapun kita, setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun pengalaman kita, sebanyak apapun pengalaman kita, mau apapun gelar kita, jangan sampai kita sombong hanya karena itu. Makanya para gembala ini pakai Tuhan untuk menghancurkan kesombongan manusia yang merasa pintar dan cerdas. Luar biasa. Mereka menjumpai. Pertanyaan hari ini, apakah kita sudah menjumpai Kristus yang sudah lahir itu? Yang berikutnya, yang ketiga. Saya lihat yang ketiga. Respon yang ketiga dari para gembala itu. Saya ulang baca 17-18. Ayat 17-18 diperhatikan di sini, dikatakan, ketika mereka melihat Yesus yang telah lahir itu, yang disebut oleh malaikat bahwa adalah Tuhan adalah juru selamat, apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Di ayat 18, semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala kepada mereka. Para gembala ini bukan orang yang egois. Bukan hanya mereka yang harus tahu kebenaran tentang Yesus yang sudah lahir itu. Mereka bukan orang egois, tapi menceritakan, menyampaikan kepada orang lain, memberitakan kepada orang lain, sehingga orang lain yang mendengarkan itu dikatakan mereka terheran-heran dengan apa yang dikatakan gembala itu. Apa yang dikatakan oleh gembala itu? Pasti berita Natal era, yaitu juru selamat Mesias yang sudah lahir. Itulah yang mereka beritakan. Artinya para gembala ini bersaksi tentang juru selamat. Bersaksi tentang juru selamat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sudah percaya dengan berita Natal adalah firman yang telah menjadi manusia, kita sudah berjumpa dengannya, menerima sebagai Tuhan juru selamat, ada dalam kehidupan kita mengalami perubahan. Maka hari ini, karena kita sudah diubah Tuhan, para malaikat menjadi contoh bagi kita, teladan bagi kita. Saksikan itu kepada orang lain. Amin. Beritakan itu kepada orang lain, bahwa Yesus Juru Selamat telah lahir di dunia, telah lahir di hatiku. Aku berubah. Harus berubah. Kalau nggak berubah, engkau mengatakan Juru Selamat kepada orang lain, engkau tidak pernah berubah. Hidupnya nggak berubah. Bagaimana orang lain bisa mendengar kita? Harus ada perubahan. Perubahan itu menghasilkan buah, yaitu namanya kita bersaksi. Pada semua orang yang mendengarnya heran. Wow, luar biasa. Ketika saya beritakan Injil, berita Natal, orang lain heran. Mengapa? Karena mereka mendengar Mesias yang sudah lahir itu dan lahir dalam hati mereka. Saudara kasih Tuhan, ketika
orasi di wisuda di Sibolga. Sangat keras tersampaikan. Pendidikan agama Kristen saat ini udah kehilangan visi, udah bergeser visi misinya. Hanya berorientasi untuk kebutuhan fisik. Bagaimana supaya dia menjadi guru dan pegawai negeri dapat gaji. Sudah seperti itu orientasinya. Supaya mendapatkan kenyamanan untuk kebutuhan fisik. Tidak lagi berorientasi memikirkan apa yang di atas, apa yang di sorga, apa kehendak Tuhan. Misi Kristus sudah tidak ada lagi. Bahkan Alkitab tidak menjadi pusat pemberitaan lagi. Sudah kurikulum dunia yang digunakan. Itulah sebabnya sekolah tinggi teologi itu harus berbeda dengan sekolah yang lainnya. Kalau yang lainnya hanya berbicara tentang pengetahuan umum, tetapi kalau sudah masuk dalam pendidikan agama Kristen, berarti Alkitab pusat pemberitaan dan misi Kristus juga menjadi pusat pemberitaan. Maka hari ini Bapak yang kasih Tuhan dan termasuk saya, berapa kali kita merayakan Natal? 50 kali sudah umur kita? Apakah sudah 50 kali kita beritakan Injil? Atau belum pernah sama sekali? Beritakan Natal itu kepada siapapun yang kita temui, teman bisnis kita, teman pekerjaan kita, atau siapapun yang kita temui, beritakan. Beritakan dengan penuh kasih. Tidak usah perdebatan atau bahkan menjelekkan agama orang lain, tidak perlu. Beritakan saja dengan bahwa Yesus lahir untukmu. Dia Mesias, dia juru selamat. Ketika Roh Kudus bekerja dengan kata-kata yang sederhana itu, dia akan percaya. Ada seorang hamba Tuhan ketika belanja di satu supermarket, dia bayar kasir. Dia bilang gini kepada kasirnya, Tuhan Yesus memberkatimu. Setelah selesai, kata-kata itu awalnya mengganggu hati dan pikirannya, tapi lama-lama kok membuat dia damai sejahtera. Ketika Tuhan Yesus memberkatimu, hanya kata yang sederhana seperti itu awalnya terganggu, tapi lama-lama malah damai sejahtera. Akhirnya dia cari dengan waktu yang berbeda itu, yang belanja itu. Dia tanya siapa Tuhan Yesus, dia perkenalkan, akhirnya orang jadi percaya. Luar biasa. Hanya kata yang sederhana, ketika Roh Kudus bekerja, maka dia mau datang kepada Tuhan. Amin. Jadi dalam penginjilan itu nggak usah terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu lama, singkat saja sampaikan. Dia percaya atau tidak, itu Roh Kudus yang bekerja, bukan kita. Luar biasa. Mari kita beritakan Injil sebagai bukti bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan, sudah ada di dalam Tuhan, sudah mulai perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, respon daripada gembala itu, kita perhatikan di ayat 20. Slide yang berikutnya. Para gembala itu bernyanyi bagi juru selamat. Perhatikan, kemudian kembalilah gembala-gembala itu, berarti kembali ke tempat mereka, di mana domba-dombanya ditinggal atau ternaknya ditinggal. Kalau saya lihat sekaligus ini, para gembala ini memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, bukan pekerjaannya, bukan profesinya. Bukan berarti domba-domba atau ternaknya itu dibiarkan ditinggalkan begitu saja. Tidak, udah dipastikan itu sudah ada tempat yang aman, di kandang yang aman. Mereka bertanggung jawab. Karena apa? Ada berita yang paling penting, ada yang harus kita tahu yang penting. Bukan hanya ternak, bukan hanya pekerjaan, bukan profesi. Mereka datang. Itu yang lebih penting, melihat Tuhan. Maka benarlah yang dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan dicukupkan. Orang Kristen masih banyak sekarang ini hanya mencari-cari berkat, mencari rezeki, bekerja keras tapi tidak mencari Tuhan sumber berkat. Sibuk dengan dunia ini, tapi tidak pernah sibuk di dalam Tuhan. Hati-hati Bapak kasih Tuhan. Perhatikan di sini. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan, memuliakan Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh para malaikat itu tepat, tidak ada kurang, tepat. Ini berita yang membuat mereka
bersorak-sorai memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan mereka juga mendengar para malaikat itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka bernyanyi untuk juru selamat, bernyanyi bagi Tuhan Yesus yang lahir itu luar biasa Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kalau bernyanyi di gereja itu berarti itu alkitabiah. Bahkan di kitab Mazmur itu banyak sekali belajar tentang bernyanyi, belajar dari Daud. Nah, ketika saudara dan saya ada di gereja, ketika bernyanyi, engkau bukan bernyanyi untuk worship leader, bukan bernyanyi buat samping kiri kananmu, tapi engkau bernyanyi untuk Tuhan. Karena itu lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Bernyanyi kayak orang malas, kayak orang kelaparan begitu. Ya. Ku angkat hatiku. Tadi ada pujian dengan mengangkat tangan. Udah ada pujian mengangkat tangan. Padahal itu pujian mengangkat tangan. Tapi dia ku angkat tanganku, tapi dia nggak mengangkat tangan. Bukan berarti mengangkat tangan itu menjadi suatu ekspresi yang pasti mutlak. Tidak. Banyak juga orang yang angkat tangan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Banyak juga orang bibirnya memuji Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya berharap di King Mejemat Immanuel tidak ada yang seperti itu. Amin. Amin. Ketika kau bernyanyi, ingatlah bernyanyi untuk Tuhan. Nyanyianmu itu tidak hanya di tembok sini, di pelafon itu, tapi nyanyianmu itu sampai ke surga, didengar oleh para malaikat. Oh, mereka bernyanyi seperti kita bernyanyi. Maka dikatakan bersama malaikat di surga. Menyanyikan apa? Pujian. Ketika saudara mengatakan haleluya, berarti kau sudah memuji Tuhan. Berarti dia mengatakan begini, jangan lagi kita katakan haleluya Tuhan Yesus. Karena haleluya itu tidak kepada iblis. Haleluya itu bukan kepada manusia. Haleluya udah pasti kepada Tuhan, tapi cukup haleluya, gak usah pakai Tuhan Yesus. Tidak salah sih, tapi seolah-olah ya kan itu ada untuk yang lain. Tidak. Haleluya itu hanya untuk Tuhan. Amin. 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 Makanya kalau worship leader pintar-pintarlah memilih lagu, terutama pujian penyembahan. Karena kalau bukan pujian penyembahan, ucapan syukur, permohonan, harus selektif untuk memilih puji-pujian. Makanya ada P1 pujian penyembahan, P2 pengakuan dosa, P3 pengucapan syukur, P4 permohonan. Itu harus dilihat urutan itu, dan itu alkitabiah. Sekalipun mungkin tidak harus mengikuti urutan itu. Hari ini para malaikat memuji Tuhan karena lahir melalui peristiwa ini. Para gembala memuji Tuhan. Maka kita lebih daripada manusia. Manusia ini adalah Yesus datang lahir adalah untuk manusia, bukan untuk malaikat, bukan untuk para gembala, tapi bagi saudara dan saya. Amin. Maka 4 hal ini menjadi respon Natal hari ini buat kita. Marilah kita ke Bethlehem. Artinya apa? Kita percaya perkataan malaikat Allah firman Tuhan. Marilah kita ke Bethlehem. Artinya kita harus menjumpai Yesus yang lahir di Bethlehem itu. Marilah kita ke Bethlehem. Artinya bahwa kita harus memberitakan menjadi saksi Kristus kapanpun dimanapun. Marilah kita ke Bethlehem. Artinya kita datang memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan namanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan sebagai respon kita atas kebenaran firman Tuhan ini. Nanti saya mohon Pak Pendeta Yofi untuk berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan, syukuri firman Tuhan yang ada. Haleluya. Naikkan pujian tadi, refnya saja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan setara dengan Bapa adalah firman yang telah menjadi manusia.